Yang belakang mungkin bisa maju lagi biar lebih anget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wa akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tidur di malam hari, dengan izin Allah kita bisa bangun tidur di pagi hari. Maka kita nggak akan bisa bangun kecuali juga dengan izin Allah. Mau panjenengan pasang alarm jam 2, jam 3 ya, atau setengah 4, kalau Allah nggak menghendaki panjenengan bangun, maka panjenengan nggak bisa bangun. Mau dipasang alarm yang gede atau ringtone yang sangat bising, kalau Allah nggak izinkan panjenengan bangun, maka nggak bisa bangun. Maka hal yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup di dunia, kita bisa bangun dari tidur kita, kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukurnya? Syukurnya dengan dua macam. Yang pertama yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jujur kacang hijau, tadi siapa yang belum baca doa ini? Ada enggak? Ayo, ini jangan sampai kita lupakan. Jadi pagi hari kita bisa bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah lillah. Diberi mata yang sehat, tangan kita bisa apa? Bisa bergerak, mata kita bisa melihat, kaki kita bisa jalan ke kamar mandi. Subhanallah. Ini kadang-kala banyak yang enggak bersyukur. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Artinya sebelumnya kita mati. Jadi ruh kita, jiwa kita ada di tangan Allah.
Dan ketika kita bangun itu kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Ya enggak? Banyak ya? Banyak sekali. Maka alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma'amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya, kepada Allah an-nusyur, kita akan dikumpulkan. Kita akan dikembalikan semua kepada Allah. Ini pertama bersyukur. Kemudian yang kedua, mengawali paginya dengan ketaatan. Nah, ini alhamdulillah, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur berada di tengah-tengah orang-orang yang solih dan solihah. Kenapa? Karena bisa melawan hawa nafsu. Bisa bangun di 10 hari itu bukan hal yang biasa, itu luar biasa. Panjenengan bisa istiqomah tahajud, itu bukan hal biasa, luar biasa. Panjenengan bisa jamaah subuh, datang ke masjid, itu luar biasa, bukan hal yang biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala di sana banyak jutaan manusia yang saat ini masih terlelap dengan tidurnya, Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dengan ketaatan kepadanya. Allah sibukkan kita dengan salat berjamaah, dengan zikir, dan dilanjutkan dengan duduk hadir bersama di majelis ilmu. Gimana Allah nggak senang dengan panjenengan semua? Insya Allah. Maka saya sangat bahagia pada pagi hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah dalam amal soleh kita, istiqomah dalam ketaatan kita, istiqomah dalam keimanan kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kapan? Sampai mati. Sehingga kita dapat tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat diperkumpulkan Allah dalam kajian rutin. Tadi saya sedikit ngobrol dengan takmir. Alhamdulillah, ini perkembangan Masjid Al-Falah ini apa ini? Maraton ini, lari cepat ini. Jadi kegiatan-kegiatan apa semakin banyak. Ada kajian rutin setiap pekan, ada kajian rutin setiap bulan, bahkan yang sebelumnya sebulan sekali sekarang ditambah sebulan 2 kali, setiap 2 pekan. Dan pagi hari ini termasuk kajian setiap 2 pekan sekali, ya, 2 minggu sekali. Yang pada pagi hari ini saya ingin berbagi ilmu. Kalau melihat jam terbang, saya yakin panjenengan jam terbangnya lebih lama lah, ya. Jam terbang menikah, karena tema yang kita ambil pada pagi hari ini apa? Kunci-kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Jadi gimana kita bahagia dalam rumah tangga? Jadi kalau melihat jam terbang, saya yakin panjenengan jam terbangnya lebih banyak lah. Ada yang sudah nikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mungkin ada juga yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Nun sewu, yang paling sepuh di sini siapa? Sinten? Usianya berapa? 63, 66. Mana lagi? Ayo. 66 tahun berarti usia pernikahannya berapa tahun? Masya Allah. Itu dalam jam terbangnya. Tapi hadirnya saya pada pagi hari ini, saya ingin berbagi dalam pandangan syariat Islam, berbagi ilmu. Ya. Saya ingin berbagi ilmu dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat
dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahagia, siapa yang nggak pengen bahagia? Ada nggak yang nggak pengen rumah tangganya bahagia? Ada? Angkat tangan kalau ada. Gak ada. Saya yakin di sini semua pengen rumah tangganya bahagia. Semua pengen rumah tangganya apa? Tenang, nyaman, damai, ya, sejahtera dan lain sebagainya. Tapi nun sewu, kadang kala sebagian umat Islam dia mencari kebahagiaan di luar dari jalan yang telah ditunjukkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikiranya bahagia, ternyata apa? Hampa, kosong. Karena sejatinya kebahagiaan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari pedoman syariat Islam. Maka kalau kita pengen rumah tangga bahagia, maka jadikanlah Islam sebagai way of life, jalan hidup. Jadikan Islam sebagai tuntunan dalam hidup rumah tangga. Karena zaman saat ini kita banyak disuguhkan dengan model-model rumah tangga yang gak islami, ya kan? Artis ini, artis ini, dan dikemas seakan-akan itu apa? Rumah tangganya bahagia. Tapi nun sewu, kadangkala mereka hanya menampakkan kebahagiaan ini di depan kamera. Jadi kalau di depan kamera apa? Romantis, gandengan tangan, ya. Seakan-akan tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Tapi di belakang kamera, kalau sudah nggak ada kamera, balik lagi. Nah, kita ingin rumah tangga kita bahagia, baik ketika kita berada di rumah kita maupun berada di luar rumah, baik ketika kita bersama orang maupun nggak sama orang, baik berada di depan kamera, mungkin ada yang sebagian dari kita disorot, oh gimana rumah tangganya ini, baik yang disorot dilihat atau yang enggak. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa letak kebahagiaan itu ada pada syariat Islam, ada pada jalan Islam yang Allah dan Rasulnya yang menuntun kita. Maka kalau kita ingin mencari figur atau rumah tangga yang ideal, maka lihatlah rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah rahimani wa rahimakallah, saya ingin berbagi tips atau kunci-kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu saya harapkan panjenengan mencatat, ya. Kalau ada yang bawa buku atau menulis di HP, atau kalaupun enggak, insya Allah jangan khawatir, ini Al-Falah sudah ada live streaming, ya. Di masjid ini sudah ada live streaming, setiap kajian sudah bisa ditonton ulang. Nanti kalau sudah berada di rumah bisa didengarkan lagi. Ustadz tadi nyampaikan apa saja? Nah, itu untuk apa? Menguatkan daya ingat kita. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kunci kebahagiaan yang pertama ada pada kebahagiaan hati. Jadi hati ini menjadi tolak ukur barometer kebahagiaan. Maka kalau hatinya bahagia, insya Allah rumah tangganya bahagia. Kalau hatinya nggak bahagia, maka rumah tangganya nggak akan bahagia. Dan kunci yang pertama adalah hati yang ikhlas. Apa? Hati yang ikhlas. Bagaimana hati yang ikhlas itu? Hati yang ikhlas adalah hati yang niat tujuan pernikahannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang niatnya ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah.
Tujuan nikahnya bukan untuk urusan-urusan dunia, tapi tujuan nikahnya hanya untuk urusan ibadah, ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau setiap pasangan meluruskan niat, nikah itu untuk apa? Nikah adalah untuk ibadah. Kalau sudah tujuannya nikah adalah untuk ibadah, maka setiap pasangan akan melakukan hal-hal yang terbaik dalam rumah tangganya. Namanya saja ibadah, gak mau asal-asalan. Suami akan menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, karena niatnya ibadah. Istri akan mengabdi dengan pengabdian yang terbaik untuk suaminya, karena niatnya adalah ibadah. Dan sehingga masing-masing pasangan ini memberikan servis pelayanan yang terbaik. Maka ini penting, mari kita luruskan niat pernikahan kita untuk apa. Dan kita niat nikah kita hanya untuk ibadah, mencari ridha Allah, sehingga suami akan penuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Sebaliknya seorang istri juga akan penuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri sebelum menuntut hak. Kadangkala apa? Hak ini lebih didahulukan daripada kewajiban. Berapa banyak suami yang banyak nuntut pada istrinya, atau sebaliknya istri banyak nuntut pada suaminya, padahal kewajiban-kewajiban yang nggak dipenuhi. Nah, maka kewajiban ini bisa terpenuhi kalau orang itu niatnya sudah benar, rumah tangganya hanya untuk ibadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk ketaatan istri pada suami. Nah, ini mutlak, nggak bisa ditawar, nggak boleh ada tawar menawar. Apapun yang diperintahkan suami, apapun yang diminta oleh suami, wajib bagi istri untuk apa? Sami'na wa ata'na. Aku dengar wahai suamiku, dan aku taat dengan apa yang kau minta, apa yang kau perintahkan. Bahkan dalam urusan sekecil apapun. Saya ambil contoh, sering saya ambil contoh apa? Urusan bikin kopi. Ya. Ketika suami perintahkan istri, "Dek, gawe ke kopi." Bagaimana istri yang ideal? Maka dia akan sami'na wa ata'na, siap mas. Namun kadangkala sebagian istri bukan mengatakan siap, tapi malah justru apa? Mengatakan yang lain. Mas, kopa kopi, esok kopi, awan kopi, bengi ameh turu kok njaluk kopi. Ada nggak yang seperti ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, jujur kacang hijau. Ada banyak ini. Jadi gimana rumah tangganya mau bahagia sementara dalam hal yang ringan, hal yang sederhana semacam ini saja tidak dipenuhi. Nah, itu contoh ringan. Maka setiap suami, setiap istri akan penuhi hak dan kewajibannya kalau niatnya benar, dan niat nikahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakullah, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ketaatan istri kepada suami. Di antara saya ingin menyebutkan dua saja. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran li ahadin an tasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh mewajibkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah,
Nah, ini menunjukkan bahwa hukum asalnya sujud itu haram kecuali sesuai perintah Allah. Seandainya aku boleh wajibkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha, sungguh telah aku wajibkan seorang istri sujud pada suaminya. Ini bentuk apa? Penekanan. Begitu wajibnya taat kepada suami. Bahkan kalau diperintahkan sujud, tapi nggak boleh, karena kita nggak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua, ini saya nitip pesan untuk ibu-ibu, dan jadikanlah ini sebagai pegangan dalam rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha." Apabila seorang wanita, seorang istri menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, menjaga kemaluan atau menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada para istri, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, silahkan wahai para istri masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ini suami enggak punya keutamaan ini. Yang punya siapa? Istri. Jadi seorang istri itu sangat mudah untuk masuk ke dalam surga. Syaratnya 4 ini tadi: sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan taat pada suami. Masuk surga mak bleng. Apa? Mak bleng. Allahu Akbar. Begitu mudahnya masuk surga seorang istri, dan begitu Allah memuliakan setiap istri. Sebaliknya para suami justru malah diancam oleh Allah, diwanti-wanti oleh Allah. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini ditunjukkan kepada para suami, karena yang memimpin rumah tangga, yang punya keluarga, yang punya otoritas penuh dengan keluarganya siapa? Ayah, seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang amanu, beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan jagalah juga keluargamu. Maka ini nanti masuk di kunci yang kedua nanti. Jadi suami yang mendidik keluarganya dengan pendidikan Islam itu juga kunci bahagia nanti. Kemudian apa? Alaiha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana api neraka itu? Malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena kalau enggak, ini suami diancam dengan api neraka, di mana api neraka itu ada malaikat yang ghiladun syidad, yang kejam, yang bengis atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, enggak pernah menentang perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, ini azab, ini orang, pukul, siksa orang ini, maka enggak akan ditolak oleh malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ini sifat malaikat. Maka malaikat itu enggak pernah salah. Beda dengan manusia. Manusia tak luput dari kesalahan. Makanya namanya saja manusia. Manusia yang seringkali lupa, yang seringkali terjatuh pada kesalahan, yang sering kalinya berbuat salah. Itu manusia yang sering lupa dengan perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi beda dengan malaikat, taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama kunci kebahagiaan itu ada pada hati. Hati yang ikhlas, hati yang tulus, murni, yang tujuan nikahnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan dalam hidup rumah tangga yang kedua adalah rumah tangga yang diisi dengan milieu ibadah, milieu zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, monggo dicatat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang hatinya tenang dengan apa? Bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu enggak hanya dengan lisan. Sebagian umat Islam memaknai zikir itu ya hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau dengan bacaan Al-Quran. Iya, itu bagian dari zikir. Tapi makna zikir itu jauh lebih luas. Tidak hanya kita berzikir dengan lisan kita, tapi kita juga berzikir dengan hati kita dan berzikir dengan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita berzikir. Bagaimana zikirnya mata? Baca Al-Quran, baca buku yang manfaat. Tangan kita berzikir. Bagaimana tangan kita berzikir? Tangan kita berzikirnya dengan melakukan hal-hal yang diridhai Allah, membantu orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Telinga kita juga ikut berzikir. Bagaimana zikirnya telinga kita? Dengan mendengarkan Al-Quran, dengan mendengarkan kajian, nasihat dan lain sebagainya. Sehingga seorang mukmin harus menjadikan seluruh anggota tubuhnya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya lisannya yang berzikir. Berapa banyak orang yang lisannya berzikir tapi nggak berzikir matanya, sehingga dia zikir 1000, 100.000, bahkan 1 juta, tapi ternyata akhlaknya nggak berubah, kepribadiannya nggak baik. Maka zikir yang benar harusnya memberikan kepribadian yang saleh. Maka letak kunci kebahagiaan itu ada pada zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Istrinya rajin ibadah, suaminya juga rajin ibadah. Istrinya taat kepada Allah, suaminya taat kepada Allah. Membentuk milieu rumah tangga yang islami. Nah, ini adalah kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga. Maka ciptakan rumah tangga yang islami, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Quran. Jangan rumah itu hanya dipakai untuk makan, dipakai untuk mainan, dipakai untuk tidur, masak, mana? Enggak. Fungsikan rumah itu sebagaimana yang diidealkan dalam Islam, yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Digunakan untuk banyak ibadah, digunakan untuk sholat. Maka sholat sunnah yang paling afdal, yang paling utama itu dikerjakan di rumah, nggak di masjid. Cuma kadangkala kalau ditunda-tunda dikerjakan di rumah, kadangkala lupa gitu. Cuma kalau orang sudah terbiasa, dia bisa ngemenke. Maka dalam pelaksanaan sholat sunnah ini ya bisa di masjid, bisa di rumah. Tapi yang afdal, yang utama adalah di rumah. Nawwiru buyutakum bis-shalah, terangi rumah kalian dengan salat, wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Dalam kajian saya sering menyampaikan,
bahwa di antara keutamaan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, terutama surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini kalau rutin kita baca di rumah, maka Allah akan jaga rumah kita dari setan. Kalau setan itu sudah bisa tembus masuk ke dalam rumah kita, sangat mudah setan untuk juga mengganggu rumah tangga kita. Maka kita penting menjaga diri dari apa? Rumah kita dari setan. Maka rumah tangga harus disetting rumah tangga yang islami, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, sehingga Allah pun akan menjaga penghuni rumah. Karena setan itu paling pinter untuk menggoda manusia. Dan salah satu prestasi terbesarnya setan adalah mereka akan berusaha bagaimana suami istri ini enggak akur. Bagaimana suami istri ini dia akan mengatakan pisah, cerai. Dan itu prestasi terbesarnya setan, kalau bisa memisahkan suami istri. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka kita enggak boleh diganggu setan, setan enggak boleh masuk ke dalam rumah kita. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kunci yang ketiga kebahagiaan dalam rumah tangga adalah membangun rumah tangga itu di atas landasan takwa. Apa? Landasan takwa, taat kepada Allah. Suaminya taat, istrinya taat, anaknya juga taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Oh ini Masya Allah, ini hadiah terindah dari Allah kalau panjenengan diberikan istri yang taat kepada Allah. Kalau ibu-ibu diberikan suami yang taat kepada Allah, ini sebuah kemuliaan. Jadi bukan hal yang biasa suaminya rajin ke masjid, biasa memang kuduran yang masjid. Itu justru adalah nilai plus. Dan ibu-ibu harus bersyukur kalau punya suami rajin datang ke masjid, rajin berjamaah. Karena memang suami itu ya sholatnya di masjid. Dalam Al-Quran perintah datang ke masjid itu siapa? Untuk suami, untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum, berhiaslah dengan perhiasan yang terbaik. Inda kulli masjidin, kalau kalian datang ke masjid. Ini perintah untuk laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau perempuan justru malah nggak boleh berhias kalau datang ke masjid. Beda dengan laki-laki, datang ke masjid dengan penampilan yang terbaik, ya, sewangi mungkin, ya kan. Maka saya selalu menyampaikan ke jamaah bahwa beli parfum, ya, beli parfum sekalipun parfumnya murahan, nggak masalah, nggak harus parfum itu apa yang tahan lama 1 hari atau 2 hari, enggak. Beli parfum yang mungkin hanya tahan 5 menit, nggak masalah. Karena ini termasuk apa? Berhias dengan perhiasan yang terbaik. Dan betapa nyamannya orang yang berada di samping kiri kanan kita kalau kita datang ke masjid dalam kondisi wangi. Nah itu kan seneng kan. Beda dengan kalau panjenengan sholat di sampingnya apa? Wambune kecute pol-polan. Nah ini kira-kira nyaman nggak sholatnya? Gak akan nyaman. Nah, ini. Maka laki-laki yang soleh adalah yang sholat di masjid, sedangkan yang di rumah laki-laki solihah, ya enggak, suami solihah. Harusnya sholatnya di masjid, tapi sholatnya di rumah tanpa ada udzur syar'i. Padahal ya sehat-sehat saja, gak ada masalah, ya kan. Tapi apa sih yang membuat berat wahai para suami untuk datang ke masjid? Apalagi masjidnya ber-AC kayak gini. Harusnya kan semakin apa?
semangat, nyaman gitu. Jadi takmir masjid ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan panjenengan, wahai para suami, nyaman berada di masjid. Cuma kadangkala orang itu lebih banyak nyaman di mana? Di angkringan, di kafe ya, daripada di masjid. Sholat 5 menit seakan-akan beratnya luar biasa, jagungan 5 jam ora kroso. Nah ini, ayo kita termasuk yang lebih nyaman di masjid atau yang lebih nyaman di kafe atau angkringan. Maka bangunlah rumah tangga itu ya di atas pondasi iman, di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya akan bahagia dalam rumah tangga. Karena seorang istri yang iman, yang taat kepada Allah, efeknya, dampaknya dia juga akan taat pada suaminya. Kalau dengan Allah saja sudah ditaati, maka istri akan taat kepada suaminya. Tapi kalau dengan Allah saja nggak ditaati, maka dengan suami pun tidak akan taat. Ini barometer. Maka berbahagialah bapak-bapak yang punya istri salihah, istri yang taat. Karena itu adalah istri yang ideal. Suatu saat ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Ya Rasulullah, istri yang mana yang baik itu? Yang ideal yang bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala allati tasurruhu idza nadhara, yaitu istri yang menyenangkan kalau dilihat. Jadi kalau ketemu suami, menyambut suami itu ya sambutlah dengan sambutan yang menyenangkan, senyum ya. Bukan sebaliknya, bahkan suami datang ke rumah itu malah justru apa? Dicerca dengan berbagai macam pertanyaan. Maka jangan salahkan suami kalau lebih betah di kafe daripada di rumah. Kenapa? Karena kalau suami datang ke kafe itu langsung disambut dengan pelayan, ya enggak? Mas, Pak, apalagi kalau sudah ngundangnya Mas, wah ini hati-hati, mak gereng itu. Pak, badhe ngunjuk nopo, dahar nopo, betul ya? Tapi ketika suami datang ke rumah, Mas, kok ngendi? Nyamene kok lagi mulai. Dekmu karo sapa? Coba sambut itu suami dengan apa? Dengan senyuman. Jadi istri yang ideal adalah istri yang menyenangkan kalau dilihat oleh suaminya. Wa tuti'hu idza amara, dan taat kalau diperintahkan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Wala tukhalifhu fi nafsiha wa maliha bima yukrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suami, bahkan dalam urusan dirinya pribadi maupun urusan harta. Nah, ini kadangkala istri banyak campur tangan dengan urusan harta suami, padahal itu haknya suami. Ya, boleh enggak, atau boleh enggak suami itu menyembunyikan hartanya? Boleh, itu hak suami. Ya, dan boleh juga bagi suami apa? Untuk memperlihatkan seluruh harta kekayaannya, itu haknya suami. Maka dalam ini disebut, di hadis ini disebutkan apa? Di antara istri yang solehah adalah istri yang tidak banyak menyelisih suami dalam urusan dirinya maupun urusan harta. Dikasih uang belanja sekian ya bersyukur. Kadangkala enggak, lu Mas, kok semene terus? Yo Dek, awakmu mosok yo ora ngerti iki pandemi. Ya disesuaikan kan kita. Sebaliknya suami yang baik ya yang tahu kebutuhan dapurnya. Jangan kebutuhan rumahnya 200.000 dikasih uang belanja 100.000. Ini harus tahu kebutuhan dapur, apa saja yang dibutuhkan. Ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bangun malam, tahajud itu bangunkan istri. Atau istri bangunkan suaminya, itu termasuk kunci
bahagia dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, bangun di malam hari, fasalla, dan ia salat, wa aiqadha imra'atahu, dan bangunkan istrinya. Jadi kalau suami tahajud, istrinya diajak tahajud supaya apa? Satu frekuensi, supaya suaminya taat, istrinya juga taat. Karena banyak istri yang taat, suaminya nggak taat, atau suami taat, istrinya nggak taat. Maka betapa indah rumah tangga itu kalau setiap pasang ini apa? Sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aiqadha imra'atahu, bangunkan istrinya, fasallat, dan mengajak istrinya untuk salat. Fa in abat, apabila istrinya nolak atau susah dibangunkan, diapakan? Nadhahat fi wajhiha alma, dipercikkan air, ora kok dikebyur saember. Ya, ambil air, percikan. Atau sekarang lebih canggih, ada semprotan, kayak apa, ngedusi manuk. Tidak apa-apa, itu perintah Nabi. Indah itu, romantis. Jadi suami yang romantis, istri yang romantis adalah yang saling mengajak, yang saling mengajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya ngajak ke kasur. Gitu kan? Iya, itu bagian dari romantis, tapi betapa indah rumah tangga itu apa? Kalau suami istri saling apa? Mengajak dalam urusan ibadah dan taat kepada Allah. Sebaliknya juga sama, Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam dan bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya nggak mau, nah, kalau susah dibangunkan, nadhaha fi wajhi alma, ya sama, di mas gelem ora gitu ya, mau jatah nggak gitu, itu suami mungkin langsung bangun gitu. Enggak, percikan air sama gitu, jangan suami boleh untuk disiram air saember, enggak itu sama. Jadi dipercikan air, diajak untuk apa? Bangun sholat. Itu ya Allah luar biasa. Dan ayolah kita berusaha mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya, itu saling membangunkan. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini saya dikasih waktu berapa menit ini sampai suruh, berapa menit lagi? Iki isya ono telu ini. Tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat, di antara kunci kebahagiaan dalam rumah tangga itu saling menjaga kebetahan. Saling menjaga kebetahan. Apa kebetahan itu? Nyaman. Jadi suami lebih betah di rumah, lebih betah dengan istrinya. Sebaliknya istri juga lebih betah di rumah, lebih betah dengan suaminya. Karena di media, di televisi, di YouTube dan lain sebagainya, kita dipertontonkan model-model yang suami sukanya apa? Keluyuran, gak betah di rumah. Istri sukanya apa? Keluyuran, gak betah di rumah. Kerjanya shopping terus, gak nyaman di rumah. Wah, ini. Maka penting, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga apa? Saling menjaga kebetahan. Suami betah dengan istrinya, sebaliknya istri betah dengan suaminya. Ini kalau ada suami yang nggak mulai nggak betah dengan istrinya, ini mesti ada masalah ini. Atau sebaliknya, istri nggak betah dengan suaminya, mesti ada masalah. Maka harus segera diselesaikan. Karena kalau sudah betah itu sangat mudah untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, nah ini catat. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan kalian dari jenis kalian azwaja, berpasang-pasang, laki-laki dengan perempuan. Semua diciptakan Allah berpasang-pasang, bahkan tumbuhan juga diciptakan Allah berpasang-pasang, hewan juga diciptakan Allah berpasang-pasang. Ayam jantan sama ayam jantan itu nggak bakal keluar telur, ya kan, kalau sesama jantan. Maka Islam menentang keras homo, lesbian, transgender, apalagi LGBT. Itu bukan syariat Islam, karena Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasang. Ini tanda kekuasaan Allah. Dan mereka bisa menikah, ini juga tanda kekuasaan Allah. Berapa banyak orang yang pacaran. Ini di TVC ini anak-anak kita disuguhkan dengan model-model gaya yang seperti ini. Pacaran ya bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi ujung-ujungnya nggak nikah. Jadi ketika pacaran seakan-akan tidak terpisahkan. Nah ini karena yang menyatukan itu Allah. Sebaliknya ada orang yang baru kenal, baru kenal seminggu langsung nikah, itu yang menyatukan juga Allah Subhanahu. Ini tanda kuasaan Allah. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini atau pagi hari ini adalah litaskunu ilaiha. Jadi Allah ciptakan suami istri berpasang-pasangan itu litaskunu ilaiha, supaya mau bertempat tinggal, supaya suami itu mau menetap dengan istrinya dan istri mau menetap dengan suaminya. Suami betah dengan istrinya, istri betah dengan suaminya. Ini penting menjaga kebetahan, karena kalau sudah betah baru ayatnya berbunyi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau sudah betah itu sangat mudah untuk menciptakan mawaddah warahmah. Tapi kalau enggak betah, mawaddah warahmah enggak akan tercipta. Maka penting tugas istri menjaga bagaimana suaminya betah dengan dirinya dengan berbagai macam cara. Saya yakin ibu-ibu sudah handal lah. Ya. Suami juga bagaimana menjaga istrinya betah dengan dirinya, tidak berpindah ke lain hati. Nah ini, maka ini kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Saling menjaga kebetahan, kenyamanan. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah saling memahami, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kadangkala ada model-model suami yang pengen menerima kelebihannya, nggak mau menerima kekurangan istrinya. Sebaliknya banyak istri yang maunya menerima kelebihan suaminya, tapi nggak nerima dengan kekurangan suaminya. Maka ujian terberat bagi orang yang menikah adalah ketika mereka diperlihatkan kekurangan pasangan masing-masing. Loh yo ternyata yuk ini bernikah kok yo ini ternyata. Maka ini harus saling memahami. Suami kita punya kelebihan, tapi jangan lupa suami kita juga punya kekurangan. Istri kita punya kelebihan, istri kita juga punya kekurangan. Nah, tugas dalam rumah tangga itu bagaimana kita saling melengkapi dengan kekurangan ini. Dan juga termasuk adalah saling menutup aib satu sama lain. Nah, ini saling menerima, ini termasuk saling menutup aib satu sama lain. Jangan kok suami punya aib diumbar, diceritakan pada teman-temannya. Ngerti gak jeng, bojoku ternyata yang ngene. Ya Allah, astagfirullah.
Atau suami cerita tentang kekurangan keburukan-keburukan istrinya dengan teman-temannya. Oh, ternyata istriku itu kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Atau cerita dengan orang tuanya. Maka penting ya, saya nitip pesan untuk siapa saja suami istri, kalau ada masalah dalam rumah tangga jangan sampai tetangga dengar, bahkan jangan sampai orang tua kita tahu. Itu orang tua kita itu sakit hati itu kalau apa, mendengar anaknya apa, bertengkar atau enggak akur. Karena harapan mereka apa, ketika anaknya menikah ya nyaman, tenang, bahagia. Maka apapun masalah dalam rumah tangga jangan sampai cerita pada orang lain. Ceritanya ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita pada Allah, enggak penting cerita pada manusia, karena Allah yang punya solusi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bersandar. Jadi menyerahkan segala urusan, pasrahnya hanya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Maka ada sebuah teori yang mengatakan kalau ada dalam masalah dalam rumah tangga, selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, selesaikan di atas meja makan. Yang kedua, selesaikan di atas ranjang tempat tidur ya. Karena memang dua ini kadang-kala menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Ini suami kalau perutnya nggak kenyang jadi masalah. Atau suami kalau syahwatnya nggak kenyang, nun sewu, ini juga akan jadi masalah. Dia akan nyari pelampiasan di luar. Maka wajib istri mengenyangkan suaminya, sama suami juga mengenyangkan istrinya, saling mengenyangkan. Karena ini penting. Jadi selesaikan dengan dua cara, di atas meja makan, kemudian yang kedua apa? Di atas tempat tidur, ranjang. Kemudian dalam Islam tambah satu lagi. Ternyata dua ini nggak cukup menyelesaikan masalah ternyata. Maka Islam hadir memberikan solusi. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan tidak hanya sekedar di atas tempat tidur atau meja makan, tapi selesaikan masalah itu di atas sajadah. Apa? Di atas sajadah, sujud pada Allah, salat, mohon pertolongan pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kadangkala ada suami yang diuji dengan istrinya, atau sebaliknya istri diuji dengan suaminya. Memang itu fitrah. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu ya, atau anak-anak itu akan ada yang menjadi musuh. Fahdharu, maka hati-hatilah. Jadi, dan jangan lupa ini juga ladang pahala. Ketika seorang istri diberikan suami yang jengkel ya, justru ini ladang pahala buat istri. Sebaliknya juga sama ya. Maka kalau tujuannya sudah lillah, ibadah, insya Allah semuanya tujuannya untuk mengejar pahala, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, berbakti kepada pasangannya dengan bakti yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik. Nah ini, maka harus saling terima kelebihannya, terima juga kekurangannya, tutup aibnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu selimut bagimu dan kamu selimut bagi istrimu. Jadi tutup aibnya, dan juga saling apa? Saling memahami. Nah, kemudian yang keenam, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah saling memaafkan. Nah, ini bagaimanapun itu adalah istri kita, bagaimanapun dia itu adalah suami kita. Maka kalau istri punya salah, minta maaf pada suaminya. Suami punya salah, minta maaf pada istrinya. Jangan kok rumongso bener.
Suami kalau diingatkan istrinya harusnya malah justru matur suwun dek, ya, terima kasih istriku sudah diingatkan. Sebaliknya istri ketika diingatkan suaminya juga berterima kasih, makasih yo mas, suwun nggih mas, sudah diingatkan. Nah, ini penting. Jadi saling memaafkan, jangan saling ego satu sama lain. Ini kadang kalau kok ada masalah ini akhirnya apa? Berantem nggak selesai-selesai. Maka jadilah kita hamba Allah yang pemaaf. Maafkan istri kita, maafkan suami kita. Bagaimanapun mereka adalah pasangan yang telah ditakdirkan Allah untuk kita. Saling memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Barang siapa yang saling memaafkan wa aslaha dan memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan itu berasal dari saling memaafkan. Kalau nggak saling memaafkan, ya udah terus-terusan itu. Nanti bertengkarnya terus-terusan. Maka saling memaafkan fa aslaha, saling memperbaiki. Wa ajruhu 'ala Allah, dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang terakhir, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh, ya, poin yang terakhir, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah tidak mudah untuk berkata cerai. Ini kadang suami ini mudah-mudah untuk apa? Mengatakan cerai, atau sebaliknya istri mudah untuk mengatakan pisah. Ini nggak boleh. Istri nggak boleh minta cerai pada suaminya kalau tidak ada alasan yang syar'i. Tapi kalau ada alasan syar'i, misal suaminya tidak memenuhi kewajibannya, suaminya nggak tanggung jawab, boleh istri punya hak untuk minta cerai. Karena istri kalau minta cerai tanpa alasan syar'i itu nggak akan masuk surga. Bahkan mencium aroma surga saja tidak akan mencium. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha, siapapun dari wanita yang minta talak pada suaminya ghairu ma ba'sin, tanpa ada alasan syar'i, faharamun 'alaiha raihatal jannah, haram baginya mencium wanginya surga. Makanya apa? Makanya cerai itu Allah enggak berikan, ya, kepada para istri, tapi yang berhak untuk menceraikan siapa? Suami. Karena Allah yakin dan Allah tahu suami ini lebih mudah untuk mengontrol emosional. Beda dengan istri, ya, haid, ya, menstruasi, ya, sitik-sitik apa? Cerai. Ini bahaya ini. Maka cerai itu ada di tangan suami. Maka kalau rumah tangga itu ada masalah tadi, jangan mudah-mudah untuk mengatakan cerai, tapi selesaikanlah dengan cara yang baik, saling memaafkan, saling memahami, terima kekurangannya sebagaimana kita terima kelebihannya, dan pasrahkan kepada Allah. Allah yang mudah untuk melembutkan hati suami kita. Mudah bagi Allah untuk lembutkan hati istri kita. Bagaimanapun, sekeras apapun suami kita, tapi Allah kalau mengatakan kun, maka sangat mudah bagi Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maka ibu-ibu yang diuji Allah dengan suami yang ngeselin, atau bapak-bapak yang diuji Allah dengan istri yang ngeselin, doakan istri kita, doakan suami kita, mohonkan hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya dan memberikan solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Saya kira ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada 7 kunci-kunci kebahagiaan dalam hidup rumah tangga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, karena saya hanya bisa berbagi ilmu, belum bisa bagi duit-duit, ya. Ustadz ini bisanya bagi ilmu, ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa bagi duit, nah, gitu kan. Amin ya robbal alamin. Ada yang ingin bertanya mungkin?
Oh, masya Allah. Dibatasi ya? Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Nah, barakallah. Memberikan tema yang memang sangat menarik. Yang kedua, terima kasih juga Ustaz mengucapkan perempuan. Perempuan itu dari kata empu yang berarti dipermuliakan. Yang ketiga, kajian empiris di lapangan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, jumlah perempuan lebih banyak. Nah, sehingga sering terjadi poligami. Wah, berat ini. Jangan berat-berat ya Pak ya, ada istri saya di belakang itu. Nah, ya. Dengan catatan Anda jodoh-jodoh. Kemudian bagaimana sikap yang terbaik untuk perempuan yang selikat atas poligami? Nah. Dan bagaimana sikap lelaki walaupun dia mampu tentang poligami? Nah. Kalau di negara Arab biasa 3 dan 4, tetapi di Indonesia dampak psikologis terhadap anak-anak biasanya yang sangat besar. Nah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa jawab ini yang sudah poligami harusnya. Nah, oh iya, masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan menarik ya. Bagaimana pandangan Islam dengan poligami? Ya, kita harus mengimani bahwa poligami itu adalah diantara bagian dari syariat Islam. Dan ini Allah memberikan solusi. Karena wanita tadi sudah bagaimana disampaikan, jumlah wanita jauh lebih banyak dari para suami, dari laki-laki. Sehingga banyak juga wanita yang menjomblo atau menjanda dan lain sebagainya. Maka Islam memperbolehkan bagi laki-laki untuk poligami. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, bukan orang bojoku. Syaratnya apa? Syaratnya harus adil. Dan adil itu bagian dari kategori mampu. Karena banyak orang yang mau tapi ternyata enggak mampu. Mau tapi enggak bisa adil. Sebaliknya, mampu tapi enggak mau. Mampu artinya punya duit, sangat mudah dia untuk menikah dengan 1, 2, 3, 4 istri, tapi dia nggak mau. Maka poligami itu pilihan. Setiap suami punya pilihan, dia mau poligami atau enggak. Dan setiap suami harus tahu diri dan dapat mengukur kemampuannya. Kalau memang nggak mampu ya jangan poligami. Dan istri kita juga tahu suami saya ini mampu poligami enggak. Itu istri bisa menilai, Pak, Bu. Ya kan? Alah mas kowe yo isih ngene wae kok ame poligami. Ya kan? Akhirnya apa? Poligaminya itu enggak berwibawa. Kenapa? Karena dengan satu istri saja tidak mampu. Nah, ini kadang kala hasrat, nafsu ini lebih mendominasi dalam urusan poligami. Bahkan yang dicari adalah yang muda-muda, yang cantik. Rasulullah itu poligami. Justru yang dicari janda-janda yang nggak mampu. Ya, coba jenengan kalau poligami cari janda yang nggak mampu, yang tua. Jangan cari yang muda. Iya. Tapi nggak masalah mau cari muda juga nggak apa-apa, selama dia mampu, dan mampu itu adil. Tapi kalau nggak bisa adil ya nggak usah poligami. Karena ayatnya menyebutkan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Wahai para suami, kalau kalian takut ini suami yang enggak poligami berarti apa? Takut dalam ayat ini. Bukan takut istri. Tapi takut alla ta'dilu. Takut enggak bisa berbuat adil, fawahidah. Cukup nikah dengan satu istri.
Jangan sampai kita, ya, kadang kalau orang beralasan saya ingin menyelamatkan janda ini, saya ingin menyelamatkan fulana ini, dia ingin menyelamatkan perahu tapi perahunya sendiri tenggelam rata-rata. Maka untuk poligami itu tidak mudah, tidak semudah yang saya ucapkan. Jangan sampai berusaha untuk menyelamatkan perahu lain sementara perahunya sendiri bolong, tenggelam. Ukur kemampuan, ukur kapasitas diri kita. Jangan hanya sekedar mau, tapi juga harus mampu. Kalau panjenengan mampu, monggo, bisa berbuat adil silahkan. Dan istri nggak boleh menolak syariat poligami, ya, nggak boleh menolak syariat poligami. Artinya menganggap poligami ini bukan syariat Islam, ini nggak boleh, kafir. Tapi istri punya pilihan, istri punya pilihan. Dan poligami itu jangan sampai menjadi alasan untuk bercerai. Bojoku arep kawin neh, wis aku tak njaluk cerai. Enggak. Saya sampaikan tadi, jangan sampai kita ingin menyelamatkan perahu yang lain sementara perahu sendiri tenggelam. Kalau panjenengan itu hanya sebuah lampu yang hanya bisa menyinari satu ruangan saja, kapasitas kemampuannya hanya untuk menyinari satu ruangan saja, maka jangan berusaha untuk menyinari tempat-tempat yang lain, karena nggak akan terang tempat yang lain itu. Ya, karena apa? Suami bukan matahari, yang matahari itu menyinari bumi, tapi suami itu saya ibaratkan lampu. Lampu ya lampu, yang disinari ya di sini, yang sementara di luar nggak akan kena itu sinar. Apalagi uple. Udahlah, tahu dirilah, malulah. Malu kalau kita nggak bisa berbuat adil, malu dengan istri kita, malu dengan anak-anak kita. Anak akan menilai. Malu dengan mertua, ya kan? Malu karo tonggo. Terlebih malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha basir, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha tahu isi dapur rumah tangga kita, itu Allah tahu. Maka kalau rumah tangganya belum beres, nggak usahlah mikir macam-macam untuk poligami. Selesaikan urusan dapur sendiri, ya, seperti itu. Dan semoga tujuan kajian kita ini bukan untuk poligami, ya. Jadi tujuan kajian kita ini supaya bagaimana kita bisa bahagia di dalam rumah tangga. Dan bahagia nggak harus poligami. Allah ta'ala alam. Jangan dikira orang yang poligami mereka bahagia atau lebih bahagia. Enggak. Kadang-kala mereka lebih sengsara. Ya kan? Karena ngurusi satu istri saja nggak mampu ngurusi orang lain. Berat, Pak, berat. Dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amanah harus dijaga. Seorang istri harus dimuliakan. Jangan sampai gara-gara poligami istri menjadi terlantar, anak-anak menjadi terlantar, pendidikan anak terabaikan, pendidik istri terabaikan. Nggak bisa mendidik istri kok pengen mendidik istri orang lain, kan? Ya kan, mantan istrinya orang lain maksudnya, janda gitu. Enggak. Nah, itu tujuan kajian kita, supaya apa? Bagaimana kita bahagia dalam rumah tangga. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita dari segala keburukan. Allah menjaga rumah tangga kita dari segala fitnah. Allah menyatukan kita, menjadikan kita hidup berdampingan yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan sakinah, mawaddah, warahmah, kasih sayang dalam rumah tangga kita. Dan semoga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia. Dan bahagia itu tidak hanya di dunia, tapi insya Allah kita dapat melanjutkan kebahagiaan itu hingga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersama di dunia, lanjutkan kebersamaan ini hingga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari kejahilan saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk dan kembali pada pendapat yang benar. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.